Abu Nawas dan tikar galak yang tidak bisa dibujuk tidur. Pada pagi hari di Baghdad, udara masih dingin seperti tanah liat yang baru ditarik dari sumur. Matahari belum sepenuhnya bangun, tapi seorang pelayan istana sudah berlari terbirit-birit menuju rumah Abu Nawas. Nafasnya tersengal seperti sedang berlomba dengan angin gurun. "Abu Nawas, cepat, Sultan memanggilmu, keadaan gawat!" teriaknya. Abu Nawas yang sedang mengibaskan jenggotnya, jenggot yang basah karena ia salah menuang air dari kendi, mengerutkan alis. "Gawat apa? Perutku saja belum sempat dapat kabar sarapan," keluhnya sambil meluruskan serbannya yang miring sebelah. Pelayan itu memegang lututnya sambil bernafas keras. "Sultan marah besar, tikar istana sedang ngamuk." "Ngamuk? Sejak kapan tikar punya perasaan? Jangan-jangan sebentar lagi bantal cemburu," gumam Abu Nawas. Namun karena sudah terbiasa dengan kejadian aneh, ia pun berjalan ke istana tanpa banyak tanya. Begitu melewati gerbang istana, Abu Nawas melihat kerumunan pelayan dan penjaga menjauh dari sebuah tikar bermotif merah keemasan. Tikar itu bergerak, ujungnya melengkung dan menghentak lantai seperti orang yang sedang memprotes harga kurma. Sultan berdiri dengan wajah kusut seperti roti yang lupa dipanggang. "Abu Nawas," seru Sultan, "siapapun yang duduk di atas tikar itu dipukul balik." Dipukul oleh tikar? Abu Nawas hampir tak percaya. Seorang pelayan mencoba menjadi bukti hidup. Ia duduk dan bruk, langsung terpental seperti biji kurma dari jari. Tikar itu bergetar keras, buk, 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 seolah berkata, "Jangan injak aku manusia lelah." Abu Nawas menggaruk jenggotnya. "Tuanku, tikar ini bukan pemarah. Ia hanya capek." "Capek? Dari apa?" tanya Sultan bingung. Abu Nawas duduk di depan tikar itu cukup jauh supaya tidak ditampar. "Wahai tikar panjang, kau tampak tidak bahagia. Apakah selama ini orang-orang terlalu sering duduk, berdiri, tengkurap, bahkan menjatuhkan remah roti di atasmu?" Tikar itu bergerak sedikit, seperti mengangguk setuju, dan mengeluh panjang. Abu Nawas tersenyum tipis. "Baiklah, aku tahu apa maumu. Kau ingin tidur, tapi tikar sebesar ini tidur di mana?" Ia pun memanggil pelayan. "Bawa tikar kecil yang paling empuk." Dua pelayan datang sambil memegang tikar kecil dengan hati-hati. Abu Nawas mendekati tikar besar dan berbisik seolah bicara dengan makhluk hidup. "Kau sudah bekerja keras selama bertahun-tahun. Cobalah kau baringkan badanmu sebentar di atas tikar kecil ini. Biar dia yang bekerja menggantikanmu." Para pelayan melongo. Tikar ditidurkan tikar lain? Namun ketika tikar kecil diletakkan, tikar besar pelan-pelan merayap seperti ular kenyang, lalu rebah di atasnya. Hening, tidak ada gebrakan, tidak ada tamparan. Seorang pelayan memberanikan diri duduk dan tetap aman. Sontak, semua orang bersorak seolah baru melihat keajaiban karpet terbang. "Abu Nawas," kata Sultan, "bagaimana kau tahu tikar itu hanya ingin tidur?" Abu Nawas menangkupkan tangan di dada. "Tuanku, benda diam pun bisa letih. Tiap hari diinjak, diduduki, dilipati, digulung. Bagaimana tak marah? Ia hanya ingin meminjam empuknya tikar lain, sebagaimana tuanku suka meminjam bantal baru dari permaisuri." Sultan tertawa sampai perutnya bergoyang seperti kendi air. "Abu Nawas, engkau benar-benar ahli berbicara dengan benda mati." Abu Nawas mengangguk rendah. "Aku hanya tahu satu hal tuanku, bahkan tikar pun ingin dihargai, apalagi rakyat." Sultan lalu membuka peti emas. "Ambil imbalan yang kau mau." Abu Nawas berpikir sekejap. "Aku ingin tikar kecil ini agar aku bisa tidur siang setiap hari tanpa takut ditampar." Sultan pun memberikannya. Abu Nawas pulang sambil menahan tawa.
Alhamdulillah, akhirnya aku punya tikar yang tidak galak kalau aku tidur lama. Terima kasih telah mendengarkan cerita Abu Nawas di Abu Nawas Stories Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Jika ada cerita Abu Nawas yang ingin kawan-kawan dengar atau ingin kami ceritakan kembali, silahkan posting komentar ya. Terima kasih.